Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mustafa amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah, inayah, serta berkahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ridwan Rustandi SKOMI MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fatur Rahman, Raihan Lutfi Pradana, Milati Juanita Mujamil, Rifa Salsabila, dan Nisrina Mirandewi. Di sini kami akan membawakan sebuah materi tentang dakwah melalui metode bimbingan konseling Islam dalam tinjauan filsafat Islam. Untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah secara umum misi dakwah adalah menyuruh umat kepada kebenaran religi untuk sampai kepada ilahi. Jika misi ilmu terutama dalam konteks keislaman adalah dengan teologisnya sama sebagaimana misi dakwah, maka dapat disepakati nantinya bahwa ilmu dan misi adalah bagian dari dakwah Islam. Pembahasan mengenai objek filsafat dakwah berarti membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah serta objek material. Makna dan fungsi filsafat Islam dalam kaitannya dengan layanan bimbingan konseling Islam, yaitu bahwa pelayanan bimbingan konseling Islam meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Maka diperlakukannya pembinaan filsafat tentang berbagai hal yang menyangkut paut dalam pelayanan bimbingan konseling Islam. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu bahwa setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri, maka dengan berfilsafat dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik, serta untuk menghadapi banyak kesimpang siuran. Dan dengan bimbingan konseling Islam juga membahas mengenai seluk-beluk kepribadian seseorang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan bimbingan konseling Islam. Pengertian bimbingan konseling Islam menurut Tohari ialah sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan bijaksana dalam konsep mendasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan ilmu dakwah melalui metode bimbingan konseling Islam dalam ruang lingkup filsafat. Penerapan ilmu dakwah melalui metode bimbingan konseling Islam yaitu dengan cara irsyad. Irsyad secara bahasa berarti petunjuk, konseling atau bimbingan. Secara istilah, irsyad adalah proses penyampaian Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ilmu dakwah melalui metode bimbingan konseling Islam.
Yang pertama ada sifat kognitif. Keilmuan bimbingan konseling Islam adalah ilmu yang secara teoritis maupun praktis menekankan rasionalitas dan pemahaman manusia. Bimbingan konseling Islam bukanlah ilmu yang doktriner, sekalipun prinsip-prinsip yang dimilikinya dapat disarikan dan dikembangkan dari doktrin Islam. Yang kedua, fitur dalam filsafat sistem adalah wholeness atau keutuhan. Dalam bimbingan konseling Islam, keutuhan yang dimaksud adalah dalam dua hal, keutuhan sumber ilmunya dan keutuhan layanannya. Untuk yang pertama, keutuhan sumber berarti bahwa bimbingan konseling Islam bersumber dari das Islam dan keilmuan bimbingan konseling Islam yang tumbuh dari Barat. Fitur ketiga adalah keterbukaan. Bimbingan konseling Islam harus menjadi ilmu yang terbuka, artinya siap menerima pengaruh dari manapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip bimbingan konseling dan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang keempat adalah ada multidimensional. Dimensi dalam bimbingan konseling tidak berbeda dengan bimbingan dan konseling pada umumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya perluasan dimensi, menurut Moril dan kawan-kawan, dimensi dalam bimbingan dan konseling Islam meliputi yang pertama ada target, yang kedua ada purpose, dan yang ketiga ada method. Ketiga dimensi tersebut, yaitu target, purpose, dan method, tampaknya belum cukup lengkap untuk bimbingan konseling Islam. Alternatif lain disampaikan oleh Tohari Musnamar yang mengetengahkan 10 dimensi dalam bimbingan dan konseling, yaitu konsep dasar, sistem pembimbingan, subjek-subjek yang dibimbing, metode dan teknik, strategi, administrasi dan organisasi, pelayanan, sarana dan biaya, lingkungan, usaha pengembangan. Fitur kelima adalah hierarki yang saling terkait. Sebagai sebuah disiplin ilmu, bimbingan konseling memiliki kesaling terkaitan antar unsur. Jika beberapa dimensi dalam BKI dikatakan sebagai unsur-unsurnya, maka semua unsur tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri, namun pasti saling terkait dan bahkan membentuk semacam hierarki. Fitur keenam adalah selalu bertujuan. Hal terakhir dari filsafat sistem adalah sifatnya yang selalu bertujuan. Semua bagian keilmuan bimbingan konseling Islam dibangun dengan tujuan yang jelas. Setidaknya terdapat dua tujuan. Yang pertama sebagai sebuah disiplin ilmiah, bimbingan konseling Islam sama halnya dengan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu orang lain agar ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 20 prosedur ketaatan ilmiah dan ketaatan pada kode etik selalu ditempuh untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, ada tujuan yang tidak kalah penting, yaitu tujuan yang disemangati oleh keislaman, yaitu menemukan maslahat sebagai maqasid al-syariah dan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, mengarahkan kepada kebaikan dan mencegah hal-hal yang merugikan. Hubungan bimbingan konseling Islam dengan filsafat Islam. Bimbingan konseling Islam merupakan disiplin keilmuan yang sejauh ini selalu erat kaitannya dengan dunia psikologi, pendidikan, dan komunikasi. Sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa manusia sebagai makhluk religius, artinya manusia sebagai makhluk biologis, pribadi dan sosial tidak dapat terlepas dari nilai-nilai manusia sebagai makhluk religius insting. Menurut keterangan Al-Quran, potensi manusia yang relevan dengan insting itu disebut nafsu. Selayang pandang tentang filsafat Jasar Auda, pendekatan sistem yang digagas Jasar Auda merupakan bagian dari diskursus maqasidus syariah dengan perspektif kontemporer. Jasar Auda menegaskan bahwa sistem yang efisien mesti mencakup beberapa fitur yang meliputi orientasi tujuan, keterbukaan, kerjasama antara subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan hierarki. Bimbingan konseling Islam dikatakan unsur-unsurnya membentuk semacam hierarki. Bimbingan konseling Islam merupakan ilmu bantu dakwah berdiri sendiri di deretan ilmu dakwah, yakni ilmu yang membicarakan tentang bagaimana berdakwah di kalangan mad'u yang bermasalah. Metode-metode yang dapat dipakai dalam dakwah dapat digunakan dalam praktek bimbingan konseling. Objek formal dakwah
dalam dunia filsafat adalah mempelajari bagaimana hakikat takwa. Maka menurut Dr. Haji Nur Syam, objek formal filsafat adalah pemikiran secara radikal dan objek material tersebut. Sedangkan objek kajian dakwah itu sendiri adalah hubungan interaksional antara subjek dakwah dengan dakwah menggunakan metode materi dan media dakwah tertentu untuk mencapai tujuan dakwah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Salsabila. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, zaman semakin hari semakin maju, demikian pula halnya dengan ilmu pengetahuan manusia yang selalu mengalami kemajuan setiap saat. Sehingga, pada gilirannya persoalan hidup yang dihadapi manusia menjadi semakin kompleks dan semakin membutuhkan solusi yang tidak sempurna. Persoalan yang tergambarkan di atas memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap dunia dakwah. Dalam artian bahwa semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh manusia, maka semakin kompleks pula persoalan yang dihadapi oleh dai dalam mencarikan solusinya. Karena hal tersebut membutuhkan pemikiran yang mendalam, maka tentu saja memerlukan filsafat. Hal ini karena berpikir di sini terkait dengan persoalan dakwah, maka diperlukannya filsafat dakwah. Dengan penerapan 6 fitur filsafat sistem untuk meneropong keilmuan bimbingan dan konseling Islam, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam sebetulnya bukan ilmu yang statis, namun ilmu yang terus berproses. Sebab jika diteropong dengan pendekatan filsafat sistem, bimbingan konseling Islam merupakan ilmu yang terbuka dan mampu menerima pengaruh dari luar. Keterbukaan ini semestinya membuat bimbingan konseling Islam lebih fleksibel dalam arti bahwa tidaklah perlu dipersoalkan apakah bimbingan konseling Islam harus berada di bawah rumpun ilmu pendidikan ataupun psikologi ataupun komunikasi. Semuanya dapat menjadi tempat bernaung bimbingan konseling Islam. Yang lebih penting adalah tujuan dari ilmu itu sendiri. Aspek tujuan atau teologi ini menjadi unsur sangat penting bagi filsafat sistem. Bimbingan konseling juga memiliki teologi yang sama dengan ilmu keislaman lain, yaitu semangat maqasid al-syariah, karena bimbingan konseling Islam berkiprah sebagai ilmu yang ingin membawa maslahat bagi orang banyak dan menjadi rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan lainnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan insya Allah bermanfaat bagi kita semua sebagai penuntut ilmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.